Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Heru. wabarakatuh. Malam Mas Waalaikumsalam Heru. malam Mas Senang Heru. sekali. Sebelumnya saya kagum banget nih sama semangat teman-teman walaupun udah malam gini, kondisi kita bertemunya lewat aplikasi Meet, tapi teman-teman masih semangat gitu. Nah, jadi hari ini saya sebagai narasumber akan membahas tentang solo traveling. Jadi bisa teman-teman lihat di slide, solo traveling siapa takut? Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Yang pertama, apa sih solo traveling? Nah, jadi bingung apa itu solo traveling, biar saya yang jelasin. Jadi solo traveling tuh dari katanya solo dan traveling. Solo itu sendirian, traveling itu jalan-jalan. Jadi kurang lebih solo traveling tuh kita jalan-jalan sendirian. Jadi kita mengeksplor berbagai tempat tapi sendirian. Lalu pasti banyak muncul nih di pertanyaan teman-teman, traveling kok sendirian? Ngapain sih? Nah, jadi buat teman-teman yang masih skeptis nih tentang solo traveling, sebenarnya solo traveling itu banyak gunanya kok. Jadi selain gara-gara kita nih traveling sendirian, jadi kita jadi lebih mengenal diri kita sendiri. Kita menghadapi masalahnya sendirian, kita ngadepin prosesnya sendirian. Jadi kurang lebih solo traveling ini dapat membangun mental kita. Seperti itu. Lalu pasti banyak lagi nih pertanyaan dari teman-teman. Solo traveling itu pasti ribet. Nah, buat teman-teman yang berpikiran seperti ini, tentunya teman-teman belum pernah nih ngerasain solo traveling. Jadi sebenarnya solo traveling tuh nggak seribet yang teman-teman pikirin. Lalu pasti ada lagi nih pemikiran teman-teman. Solo traveling kan pasti mahal. Kenapa kok bisa mahal solo traveling? Mungkin teman-teman mikirnya solo traveling tuh pasti harus di tempat-tempat yang bagus, yang mahal, di hotel bintang 5. Sebenarnya solo traveling itu bisa sangat murah loh teman-teman. Jadi di sini saya akan ngasih tips nih solo traveling yang anti ribet dan anti mahal. Gimana sih caranya? Check it out, guys. Jadi yang pertama tuh bawa barang sepenuhnya. Jadi kan tadi tuh banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang sering saya temukan. Kak, solo traveling tuh ribet. Bawanya tuh harus banyak, nyiapinnya tuh harus sendiri. Sebenarnya tuh nggak gitu teman-teman. Jadi supaya mencegah kita nggak ribet tuh yaitu bawa barang seperlunya, kayak baju seperlunya jangan terlalu banyak, bawa barang-barang obat-obatan, obat-obat yang kita perlu aja. Jadi dengan memanajemen pembawaan barang, jadi barang bawaan kita tuh nggak banyak dan nyaman untuk bergerak. Seperti itu. Lalu yang kedua, planning dan survei. Planning, perencanaan, dan survei. Kita mensurvei. Jadi sebelum kita melakukan solo traveling, kita harus planning dulu nih, kita rencanain kita mau pergi kemana, berapa lama kita pergi ke situ. Lalu di sini survei, kita survei di mana, kita mau pergi pakai apa, tiketnya berapa. Nah, dari survei ini kan udah kelihatan nih, kita mau yang agak mahal ya kita pergi ke hotel-hotel mahal. Kita mau solo traveling yang murah ya banyak kok di Indonesia yang udah nyediain tempat penginapan yang murah. Lalu yang paling penting survei harga. Jadi untuk solo traveling kita pasti menggunakan kendaraan umum. Bisa berupa pesawat, bisa berupa kapal, bisa berupa bis. Nah, jadi harga transportasi umum yang sudah saya sebutkan tadi itu harganya nggak tetap, jadi fluktuatif harganya, kadang naik, kadang turun. Nah, jadi gunanya hari ini ada harga tiket murah nih, pesan di hari itu juga, seperti itu. Jadi dengan melakukan planning dan survei bisa meminimalisir tadi itu, bisa meminimalisir budget. Jadi juga bisa menjadi perencanaan agar solo traveling bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, list pengeluaran. Nah, jadi sebelum teman-teman melakukan solo traveling, teman-teman harus ngelis dulu nih apa-apa saja sih yang akan dikeluarkan buat traveling nanti. Nah, jadi itu udah teman-teman list, misalnya makan udah pangkatnya di sini udah di budgeting lah. Itu makanya pentingnya list pengeluaran. Jadi misalnya makan tuh sehari misalnya 20.000 atau sehari makan 3 kali, sekali makan 20.000, jadi 60.000 gitu. Jadi dengan udah ngelis pengeluaran,
itu teman-teman bisa bertraveling dengan mudah. Gunanya list pengeluaran jadi bisa ngelihat nih apa-apa saja yang dibutuhkan, apa-apa saja yang enggak. Lalu selanjutnya tetapkan tujuan. Nah, jadi di solo traveling ini ada dua. Teman-teman ingin bersolo traveling untuk kulineran, apa solo traveling untuk melihat pemandangan. Nah, jadi kalau teman-teman ingin solo traveling buat kulineran, ya jadi budgetnya itu dikecilkan untuk jangan pergi ke tempat-tempat wisata yang menyuguhkan pemandangan. Dan sebaliknya, misalnya teman-teman ingin solo traveling tujuannya untuk mencari pemandangan, nah, jadi teman-teman tuh bisa meminimalisir budget di konsumsi makan, seperti itu. Lalu yang terakhir ada follow your rules. Jadi tadi kan teman-teman udah ini nih, udah planning, udah survei, udah netapin harga. Jadi semuanya tuh udah tersusun dengan rapi. Nah, jadi agar solo travelingnya bisa nggak ribet, bisa nggak mahal, jadi ikutin aturan-aturan yang sudah teman-teman buat. Dengan begitu teman-teman bisa traveling anti ribet dan anti mahal. Ya, jadi mungkin itu pembahasan tentang solo traveling dari saya. Apakah di sini ada pertanyaan? Saya mau nanya Mas Heru. Gimana, Mas? Jelas kan suara saya? Jelas, jelas, Mas Hilal. Silakan, Mas Hilal. Kalau solo traveling tuh Hmm? kita quality time-nya tuh nyari apa sih? Yang dicari apa Oke. sih kalau solo traveling tuh? Ngerti. Oke, terima kasih Mas Hilal atas pertanyaan dari Mas Hilal. Kan menyangkut quality time. Kita sadar dong kalau quality time orang tuh berbeda-beda. Nah, kenapa sih pengen nyari apa sih orang yang solo traveling itu? Yang pertama, terkadang banyak orang tuh yang suntuk dengan pekerjaannya. Nah, pengen traveling nih, cuma gara-gara tadi itu, wah nggak ada temen nih, nanti kenapa-kenapa. Nah, jadi gara-gara pemikiran mindset yang, wah traveling tuh harus rame-rame loh, harus rame-rame, harus sama. Akhirnya kan tujuan utama dia kan traveling. Untuk kalau bahasa anak sekarang healing, staycation. Nah, tapi gara-gara ketakutan tadi, akhirnya dia itu mengenyampingkan tujuan utamanya untuk healing tadi, gara-gara tidak adanya teman. Jadi tips solo traveling dari saya itu mungkin akan mengubah persepsi tersebut. Itu Mas Hilal. Jadi kita tetap bisa quality time atau berpergian tanpa harus mikir lagi nih harus ada bawa teman atau enggak. Seperti itu Mas Hilal. Apakah menjawab Mas Hilal? Oke Mas Heru. Paham. Menjawab. Thank you. Terima kasih Mas Hilal. Apakah di sini ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, mungkin akan saya cukupkan untuk pembahasan mengenai solo traveling. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Heru. Araso.